Nah, itu tadi adalah pembagian air berdasarkan dari sumbernya. Nah, kemudian kita akan membahas air menjadi 4 jenis berdasarkan hukumnya masing-masing. Tsummal miyahu tangqasimu 'alal arba'ati aqsamin. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 jenis. Ahaduha, yang nomor 1, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Jadi airnya itu sendiri sifatnya suci, wa mutahhirun li ghairihi, juga bisa dipakai untuk mensucikan yang lain. Jadi kita pahami lagi bahwa ada namanya suci dan ada namanya bersih. Dalam istilah suci itu toharoh, ya, kemudian bersih itu nadhofah, an-nadhofah. Tapi meskipun secara di kitab ini juga dikatakan menurut syariat atau menurut bahasa atau haro itu ya nadhofatu gitu. Yang dimaksud suci itu ya bersih. Tapi secara reality sesuatu yang kotor pun belum tentu najis. Artinya sesuatu yang kotor pun bisa jadi tetap suci. Jadi kalau bersih itu tampilan seperti ini, bersih ya bersih. Tapi kalau suci itu status, orang sudah mandi, kalau belum wudu ya belum suci, kan gitu. Nah, makanya suci itu status. Jadi tadi yang pertama ada namanya air yang tahirun mutahhirun, air yang airnya itu sendiri suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Seperti airnya itu bisa dipakai untuk wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Ghairu makruhin istimaluhu. Jadi air yang seperti itu yang dimaksud adalah air yang tidak makruh ketika dipakai. Wa huwal ma'ul mutlaq utawi ahadiku, banyu kang mutlak. Ini disebut dengan istilah air mutlak, pokoknya air yang boleh dipakai apa saja. An qaidin lazimin, utawi saking qaid kang tetep. Fala yadurul qaidul munafaku kama ilbi'ri fi kaunihi mutlaqon. Nah, contohnya itu seperti air sumur yang dalam anane mak, jadi dalam keadaan yang belum tercampur apapun, air sumur yang murni. Wasani tahirun mutahhirun makruhun. Yang kedua ada air yang suci kemudian bisa dipakai untuk bersuci tetapi makruh. Makruh itu seperti yang dulu Mas Faiz jelaskan, makruh itu bisa berarti jika kita lakukan itu kita tidak mendapatkan pahala atau pahalanya dikurangi, itu makna makruh. Jadi ini ada jenis air yang kalau kita airnya itu suci, tapi kalau kita pakai misalnya wudhu, itu wudhunya tetap sah tetapi kita tidak dapat pahala dari wudhu. Apa? Istimaluhu fil badani lafis sawab. Ini kalau air ini yang jenis air ini yang makruh kalau dipakai untuk badan atau untuk misalnya wudhu seperti tadi, tapi tidak makruh kalau untuk menyuci pakaian. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang terkena panasnya matahari. Jadi air yang panas karena matahari. Dan nanti ketika airnya itu sudah kembali ke dingin, maka sudah tidak makruh lagi. Waqtaran Nawawi adam al-karahah mutlaqan wa yukruhu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Jadi menurut Imam Nawawi tetap makruh secara mutlak jika air itu terlalu panas ataupun terlalu dingin, sama saja. Nah, lanjut wal qasimus salis, dan jenis yang ketiga tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Air yang ketiga ini airnya itu sendiri sifatnya suci tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, yang biasanya kita sebut dengan istilah air musta'mal atau air yang bekas dipakai untuk bersuci. Fi raf'i hadasin aw izalatin najasin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi
amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabahu al-maghsul minal ma'. Jadi airnya itu ya, seperti setelah dipakai untuk membersihkan dari hadas seperti wudu ataupun mandi ataupun izalatin najas, untuk menghilangkan najis, illam yataghayyar, meskipun sifatnya tidak berubah, walam yazid waznuhu, meskipun tidak tambah timbangannya atau volume airnya setelah dipakai. Nah, dalam jenis yang ketiga ini selain disebut sebagai wahwal ma'ul mustakmal, ada juga yang disebut sebagai wal mutaghayyar. Mutaghayyar itu air yang sifatnya sudah berubah dari aslinya atau karena tercampur. Jadi qismus salis, jenis ketiga ini ada air mustakmal bekas wudhu misalnya, dan air mutaghayyar, air yang tercampur. Min hadzal qismil ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi, salah satu sifatnya itu sudah berubah, bima kelawan barang bisyai'in, tegese kelawan suci-suci, khalatohu kang nyampuri apa mak ing banyu, minat taharati saking barang kang pira-pira barang kang suci. Jadi air suci yang tercampur oleh barang suci sehingga sifatnya itu berubah, maka disebut sebagai air mutaghayyar. Air mutaghayyar itu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, dulu di video yang lama Mas Faiz mencontohkan yaitu air yang dikecampuran sama es teh atau tiju. Setelah itu kan dua barang yang suci, tapi ketika dicampur tidak bisa dipakai untuk bersuci karena hanya sifatnya saja yang suci tapi tidak bisa mensucikan lainnya, begitu. Kecuali kepada benda yang mencampur itu ada sesuatu yang benda yang padat atau tidak benar-benar tercampur dengan air, misalnya kemasukan batu, kemasukan ciduk di kolah, ya itu tidak ngaruh karena tidak nyampur. Nah, tapi ada juga pengecualian tentang sesuatu benda yang kalau nyampuri itu memang kodratnya seperti itu dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya adalah campuran tanah, yaitu tadi seperti air ketika di sungai atau sumur yang lagi keruh, yaitu tidak apa-apa. Wal qismur rabi' ma'un najisun ay mutanajjisun wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasah. Jadi yang jenis keempatnya adalah air najis, maksudnya adalah mutanajjis, yaitu air yang terkena najis, air yang terkontaminasi najis. Nah, air najis ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu air yang terkena najis dan air itu tidak ada dua kulah, baik berubah maupun tidak berubah. Kalau dua kulah, maka sifat seluruh air itu menjadi mutanajjis. Taghayyara am la wa huwa ay wal hal in annahu ma'un dunal kullatin. Jadi air yang kurang dari dua kulah. Nah, dua kulah itu berapa? Nah, pengertian dua kulah itu ada yang menafsirkan versi sentimeternya itu, kalau kamu punya bak yang ukurannya itu kira-kira 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, dan air yang di situ itu air yang akan tetap tersisa meskipun setelah dipakai untuk wudhu. Jadi nggak boleh airnya ngepas dua kulah tadi 75 kali 75, tapi setelah dipakai wudhu ternyata berkurang, nggak boleh. Yang dimaksud dua kulah adalah tetap segitu nanti ketika setelah dipakai. Lah, air yang kurang dari dua kulah tadi, kalau kecampuran najis meskipun tidak berubah sifat airnya, maka airnya pun tetap dihukumi air mutanajjis, air yang terkontaminasi najis sehingga seluruhnya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua, aukana kathiron kullatain fa aksara fataghayyara yasiran au kathiron wal kullatani
hamsumi'ati ritlin adadin takriban fil asah. Nah, jadi yang kedua ini adalah air yang dia lebih dari 2 kula, lebih dari hitungan tadi, kemudian dia kecampuran najis atau kejatuhan najis. Fatagoyar, maka sifat airnya pun berubah, misalnya warnanya ada yang berubah atau bau airnya berubah, atau memang ada zatnya itu campuran, misalnya ketiban telak terus telaknya nyebar di air itu, wayasiran au kathiran. Nah, meskipun perubahannya itu dikit ataupun banyak, balgulaten, padahal airnya itu sudah lebih dari 2 kula, maka air yang seperti ini itu hukumnya tetap najis, berubah ataupun tidak berubah. Dan musonef atau penulis kitab Fathul Qorib ini menambahi airnya menjadi jenis kelima. Jadi kalau di kitab matannya yang aslinya itu ada 4 jenis, tapi yang ini ditambahi satu lagi, watarokal musannifu kisman khomisan. Jadi penulis meninggalkan jenis yang kelima, wahwal ma'ul mutahhirul haram kal wudu bima'in maksub au musbilin lisyurb. Jadi yang jenis kelima ini ada air yang suci tetapi haram jika dipakai seperti untuk wudhu. Wa maghsyub untuk wudhu bima'in maghsyub au musbilin lisyurb. Jadi air yang jenis kelima ini kalau dipakai misalnya wudhu itu sah tapi haram. Jadi wudhunya sah, tidak perlu diulang, tapi dosa. Apa itu bima'in maghsyub? Air dari nyolong atau gosok. Jadi perbedaannya nyolong dengan gosok itu, kalau nyolong itu kita mengambil milik orang lain dengan niat memiliki. Kalau gosok itu minta tapi tidak bilang, meskipun pada akhirnya nanti yang punya itu membolehkan. Itu namanya juga gosok. Nah, air gosok atau misalnya kita wudhu di tempat tetangga yang masih ada kemungkinan boleh ataupun tidak, itu wudhunya sah tapi haram, dosa. Au musbilin lisyurb, atau kita wudhu pakai air yang sudah disediakan untuk minum, misalnya wudhu dari teko. Itu dulu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.